Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Inovasi untuk sekarang yang pertemuan ke-12. Sekarang kita masuk ke pertemuan 12. Minggu lalu kalian sudah melakukan UTS ya. Kalian menanggapi dari kelompok lain seperti apa. Nah, sekarang kita adalah pengembangan ide inovatif. Kita lanjut masih project pertemuan 14. Saya rasa itu nanti kalian akan masuk ke pameran gitu ya. Nah, di 12-13 ini kita mempersiapkan untuk pameran itu. Nah, tetapi untuk yang di 12 sekarang, karena kalian sudah mendapatkan feedback dari teman-teman kalian, nah sekarang saatnya kita merespon atau memproses feedback yang diberikan oleh anggap aja ini ya. Jadi dari misalnya kalian membuat pameran, kalian presentasi, ada yang membuat saran gitu ya, kritik. Nah, itu kalian tangkep, terus kalian proses nanti untuk pengembangan solusi kalian sendiri gitu ya. Oke, kalau kita melihat dari RPS kita gitu ya. Nah, ini sudah kalian lakukan semua, mulai dari penyusunan ini semua sudah sampai sini. Terus kalian sudah selesai yang di pertemuan 11 gitu ya, sudah memberikan feedback. Nah, sekarang di 12 dan 13 ini kan menuju ke 14 ya. 14 di sini presentasi idenya yang secara umum gitu ya, di luar gitu. Nah, untuk yang 12 ini kalian tugasnya adalah untuk merespon dari feedback. Sedangkan untuk yang di 13 adalah mempersiapkan bahan atau keperluan untuk pamerannya kayak gitu. Oke. Di 12 kita fokus ke 12 dulu. Jadi kita udah di tahap keempat, kita masuk ke tahap prototyping. Oke, seperti itu ya. Oke, feedback untuk pengerjaan feedback ini sekarang akan ada dua hal yang perlu kalian lakukan gitu ya. Yang pertama adalah menanggapi saran gitu ya. Jadi karena kalau sudah ada feedback itu sebaiknya ditanggapi gitu ya. Jadi seperti apa? Oh, ternyata mereka responnya seperti ini, berarti kita tanggapinnya gimana gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah pengembangan kalian berdasarkan feedback itu gimana gitu. Mungkin aja salah satu atau salah dua atau beberapa dari saran itu ternyata oh iya ini penting juga ini buat pengembangan kita nggak kepikiran hal ini, berarti kan ada pengembangannya gitu ya. Jadi ada dua tahap. Yang pertama adalah menanggapi dulu. Jadi semua feedback nanti kalian bisa lihat gitu ya. Kalian akan bisa lihat, oh ternyata teman-teman saya berkata seperti ini terhadap project saya atau project kelompok kami gitu ya. Oh ternyata responnya seperti ini gitu. Oke, begitu udah kalian nanggapi dulu. Oke, gini. Udah. Terus selanjutnya dari beberapa hal itu mungkin ada beberapa yang kalian lakukan karena nggak semua feedback itu harus dilakukan. Tetapi feedback itu harus diterima gitu ya. Itu sebabnya kenapa kalian perlu menanggapi. Menanggapi ini adalah menerima. Feedback itu diterima terus diproses. Oh ternyata dari 10, anggap aja 10 feedback, itu ada 5 feedback yang memang penting ini buat kita. Oh ya benar juga ya, nggak kepikiran. Nah berarti yang masuk sini 5 kayak gitu ya. Seperti itu aja. Nah mungkin aja ada yang berulang gitu ya. Biasanya satu orang sama orang lain melihat hal yang sama, komennya tentang hal itu yang sama gitu kan, mungkin juga. Jadi bukan berarti kalau yang ngomentarin ada 40 maka masuk semuanya ke 40 di pengembangan selanjutnya, enggak, karena kan ada yang sama atau ada yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Nah karena kan juga yang ngasih feedback bukan orang yang membangun dari awal, tetapi kalau misalnya yang ngasih feedback itu mungkin berpengalaman di tempat itu gitu kan, berarti masukannya itu juga patut untuk dipertimbangkan kayak gitu. Nah, seperti itu dua hal, pertama menanggapi dan pengembangannya. Nah, sekarang untuk cara melihat feedbacknya, ini akan saya tunjukkan gimana cara kalian baca feedbacknya. Nanti ini saya ada file Excelnya yang akan saya share. Terus nanti saya ajarin gimana cara filternya supaya kelihatan kelompok kalian yang mana aja gitu ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan gimana cara melihat feedbacknya ya. Jadi feedback yang sudah di sini itu sudah anonim gitu ya. Jadi namanya tidak terlihat, jadi nggak tahu nanti siapa yang komen siapa. Karena memang itu bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan adalah komennya apa kayak gitu ya.
Jadi gimana komennya mereka terhadap solusi yang kalian tawarkan gitu. Oke, jadi akan seperti ini ya. Ini beberapa kelompok-kelompoknya. Nah, daripada bingung nanti milihin kelompoknya, itu caranya kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti di atas ini ya, yang paling atas ini belum ada panahnya yang ke bawah, silakan, nanti kan tampilannya gini ya. Nah, kalau belum ada panah yang bawah untuk ngefilter, silakan masuk di yang data. Oke, masuk yang di data di sini. Nah, terus klik yang filter yang di sini, filter. Nah, dia akan muncul kayak panah-panah gini ya. Akan muncul seperti panah-panah seperti ini. Nah, ini gunanya untuk melakukan filter atau penyaringan. Jadi yang pertama yang harus kalian saring itu adalah offeringnya. Jadi misalnya kalian offeringnya adalah offering 16 gitu ya. Jadi saya klik di sini, terus saya hapus semua, klik 16. Oke, berarti nanti yang muncul di sini kalau saya scroll ke bawah cuma yang 16 aja. 17 gak muncul, 18 gak muncul. Nanti tergantung offering kalian masing-masing, seperti itu ya. Nah, selanjutnya begitu itu udah masuk yang ini kelompok berapa ini ya. Jadi setiap yang biru ini adalah kelompok berapa yang mereka tanggapi gitu. Oke. Jadi yang pertama misalnya kalian kelompok dari kelompok 2 contohnya gitu ya. Saya berarti harus cari respon-respon kelompok 2 dari seluruh satu kelas ya, satu offering. Caranya masuk di sini, klik. Nah, ini hapus semua. Nah, terus habis itu kalian pilih yang kelompok 2. Nah, nanti akan muncul kelompok 2 yang di depan sini aja ya. Jadi bukan ini semuanya. Jadi nanti caranya kayak gini, kalian copy aja dulu. Gitu. Oke. Udah ya, kalian Ctrl C. Terus habis itu kalian siapkan sebuah dokumen kosong gitu. Terus kalian V gitu. Nah, udah ya. Ketemu kayak gini. Ini kan baru beberapa. Cari yang lain. Cara nyari lainnya gimana? Kembali lagi. Ini kembalikan dulu gitu ya. Pilih semua karena biar muncul semua. Geser ke yang kolom kedua. Karena mungkin aja dia menanggapinya di halaman yang kedua gitu ya. Atau halaman ketiga atau halaman keempat. Jadi diulang lagi. Ini pilih yang dua lagi. Oke. Gini, oh ternyata di sini ya 2 semua. Udah muncul 2 semua. Berarti ini nih mungkin ini aja sarannya aja. Nah, Ctrl C terus masuk ke kumpulan kalian. Nah, kalian kan ngumpulkan ini ya. Terus habis itu lagi lanjut kembali ke yang ini. Jangan lupa kembalikan dulu biar semuanya muncul. Nah, terus baru masuk ke selanjutnya gitu ya. Select all kelompok 2. Nah, udah ada lumayan, ada tambahan lagi. Oke, seperti ini. Oke, anggap itu udah semua ya. Jadi semua harus dicari biar enggak ada yang kelewatan gitu ya. Nah, jadi dari sini terus habis itu selanjutnya ini masing-masing silakan nanti klik gini terus habis itu select kelompok 2 gitu ya. Nah, udah kayak gitu. Jadi sampai terakhir sudah semuanya. Nah, begitu udah nanti kan ketemu kumpulannya berarti kan ya. Anggap aja ini adalah kumpulannya. Nah, silakan kalian baca gitu ya. Mungkin ada yang sama ya, silakan digabung gitu. Yang jelas 3 ini itu adalah tanggapan dari teman-teman kalian. Silakan dibaca. Mungkin ada yang oke, benar juga ya, bisa kita manfaatkan atau seperti apa, atau memang menjadi respon ya. Maksudnya jadi kritik juga bisa. Oh, ternyata kita kurangnya di sini dan sebagainya. Oke, silakan nanti kalian bisa pelajari kayak gitu. Oke, seperti itu aja cara untuk ngelihat dari feedback yang telah dikerjakan atau disampaikan minggu lalu. Oke, seperti itu tadi udah gimana cara untuk lihat feedbacknya. Kalian sudah mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Pengerjaannya ini berkelompok ya. Jadi silakan kumpulkan kelompoknya masing-masing gitu. Terus berdasarkan feedback yang ada, yang telah diberikan, buatlah tanggapan dan rencana pengembangan selanjutnya dari solusi Anda gitu ya. Oke, seperti itu. Nanti tanggapan dan rencana pengembangan semua dijadiin satu aja biar nggak usah dipecah-pecah ya. Jadi cukup tulis di dokumen gitu tentang tanggapannya gimana sih orang-orang ya, kalian deskripsikan aja. Terus rencana pengembangannya berdasarkan masukan yang diberikan itu seperti ini. Kedepannya seperti apa. Nah,
diharapkan di pertemuan 12 ini konsep itu udah ada ya, udah mateng. Karena nanti di pertemuan 13 kita akan membuat poster atau bahan-bahannya untuk presentasi gitu. Nah nanti kalau udah poster kan dia harus sudah ada gambaran jelasnya dulu ya sebelum bikin poster. Nah itu sebabnya di pertemuan sekarang ini kita sudah lengkapin dulu semuanya. Kira-kira konsepnya nanti gimana, mungkin berdasarkan tanggapan dari teman sekelasnya seperti apa, udah jelas. Nah nanti akan kita bahas minggu depan untuk masalah bikin perangkat untuk pamerannya. Oke, seperti itu aja. Kita dapat akhiri. Jangan lupa dikumpulkannya adalah H-2 minggu depan. Gitu aja kita dapat akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.